Alright, dalam episode ini kita akan belajar bagaimana cara menghapusnya. Ya, kita bisa letakkan tombol hapus itu di sini dan bisa juga di sini. Saya rasa kita akan meletakkannya di sini biar supaya dia secara spesifik page gitu. Oke, sebenarnya di sini bisa juga, cuman saya pikir tidak ada lagi ruang untuk itu. Kita buat nanti posisi ini, editnya ke bawah jadinya. Coba dulu untuk itu kita akan read more, kita akan masukkan tombolnya tuh di sini. Oke, sekarang kita akan buat dulu root baru untuk itu. Ya, jika misalnya untuk ngupdate data itu pakai patch, dan kita akan belajar di sini yang namanya delete. Kita akan buat sini root delete. Kita akan buat post, dan kita buat juga di sini post slack, dan kita buat sini delete misalnya. Di sini kita buat post controller, dan kita buat di sini destroy misalnya. Dan sekarang kita akan pergi ke post controller untuk kita buat new method dengan nama ya destroy. Kita akan passing yang namanya post, dan sini kita buat post. Kita buat sini dd post, refresh di browser. Memang tidak akan terjadi apa-apa karena kita tidak mempunyai form untuknya gitu. Coba dulu untuk itu kita akan pergi ke resources view. Nah, pada post show di sini kita akan buat new line. Kita buat misalnya div ya. Kita buat di sini anchor a, kita buat di sini class text danger. Dan kita buat sini delete misalnya. Dan sebenarnya jika Anda tidak tahu, karena kita menggunakan method delete di sini, maka tidak bisa menggunakan seperti ini. Atau setidaknya kita harus membuat dia ke dalam form. Maka coba kita buat sini form, ya. Kita buat di sini post, dan kita buat rootnya post, dan masukkan post slack, di dalamnya kita buat delete. Dan pastinya jika Anda tidak tahu bahwa patch dan put juga tidak ada di HTML5 maupun delete, maka kita buat di sini csrf. Dan kita buat di sini method untuk delete. Oke. Dan ini bisa huruf besar, bisa juga huruf kecil seperti ini ya. Tidak ada masalah itu. Coba kita buat di sini button. btn link. Ya, kita buat di sini text danger btn sm. Kita buat di sini delete misalnya. Ya, kan kita ingin mendelete sesuatu gitu. Coba kita buat di sini type-nya itu adalah submit. Kita refresh di browser. Kira-kira yang kita dapat adalah seperti ini. Namun ada paddingnya, coba kita hilangkan dulu untuk paddingnya. Kita buat sini P0, maka hilang paddingnya. Kita refresh, ya kira-kira seperti itu. Kita mau bahwa seandainya kita tekan tombol delete ini, maka dia akan menghapus artikel yang ada di sini. Coba dulu untuk itu, jika kita lihat misalnya post controller, kita di postnya, maka sekarang dia akan menghapus post yang kita select gitu. Coba kita delete, maka jika kita lihat di sini adalah postnya, itu titelnya objek, ya susah pokoknya itulah dia kan gitu. Coba kita edit dulu satu post biar supaya kita lihat apa yang kita lakukan. This post kita buat sini will be destroy, kita update. Dan sekarang jika kita read more dan kita delete, maka di sini jika kita lihat untuk titlenya this post will be destroy kan gitu. Itu sangat mudah sekali sebenarnya jika Anda tidak tahu, dan Anda pasti terkejut bahwa misalnya kita bisa lakukan seperti ini, post, delete, dan itu sama saja dengan ketika Anda menggunakan query dulunya delete all from post, seperti itu kira-kira ya untuk MySQL-nya. Dan sekarang saya akan return redirect post ya. Kita buat juga di sini untuk session plus ya, kita buat sini success the post. Refresh di browser dan kita delete. Session. Ya, saya tidak buat di sini session seperti itu. Sekarang coba kita kembali dan kita dia sudah terhapus sepertinya ya, karena dia error tadi di sini bukan di sini. Coba kita hilangkan kembali. Kita akan edit. Update new one, kita update, kita akan menghapus update new one ini. Kan kita read more, kita delete. Maka jika kita lihat update new one sudah hilang. Oke. Sekarang jika seperti itu UX-nya tidak ketemu. Kenapa saya bilang seperti itu? Apakah ada pertanyaan nothing? Kita klik delete langsung terhapus datanya, which is tidak kita mau. Yang kita mau adalah ketika misalnya kita read more, kita delete, dia nanya apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Kan gitu kira. Maka karena itu di sini saya buka tab untuk model di Bootstrap, sementara kita menggunakan Bootstrap di sini, maka kita gunakan Bootstrap untuk itu. Anda bisa menggunakan switch alert apapun yang Anda ingin lakukan terserah, tapi yang jelasnya di sini karena kita menggunakan Bootstrap maka kita bisa gunakan kode yang ada di sini kan gitu. Coba dulu untuk itu kita akan lanjut di sini untuk launch model ya kira-kira seperti yang kita mau. Kita copy dan kita pasti tepat di show.php pastinya. Itu tepat di mana ya? Ya di sini kita bisa buat lakukan itu ya. Nah, memang tidak bagus tapi sekarang bisa Anda format sesuai apapun yang Anda inginkan sehingga dia seperti itu jadi tab 4. Di sini kita akan buat destroy atau delete.
Pastinya buttonnya kita buat di sini danger, link tapi kita buat sini dex, danger dan btn sm. Sehingga sekarang form yang ada di sini kita bisa pindahkan dia ke dalam body yang ada di sini. Ya. Dan pastinya kita refresh di browser, kita delete. Modelnya tidak berhasil. Coba kita lihat apa yang kita lakukan pada app.php. Saya rasa itu hanya karena JavaScript-nya belum di-include. Coba kita lihat layer app.php. Ya kan betul di sini cuma ada Bootstrap min CSS-nya. Namun untuk JS-nya itu belum ada. Maka untuk itu kita akan buat di sini script source. Kita akan buat di sini JS bootstrap min.js. Kita refresh di browser, kita delete, nothing happens. Kenapa? Karena jika Anda tidak tahu bahwasanya ketika kita menggunakan Bootstrap, itu pasti menggunakan jQuery karena dia mempunyai vendor lain. Maka oleh karena itu saya akan pergi ke jQuery. Jika Anda lihat saya sedang di jQuery website code.jQuery.com, kita akan lihat untuk minify version. Maka kita akan klik yang ada di sini. Kita copy yang ada di sini. Kita paste tepat di atas bootstrap min.js karena jika di bawah itu tidak akan berhasil. Kita paste dan ya kira-kira seperti itu. Kita refresh di browser sekali lagi apakah ini bisa di-delete atau tidak. Delete. Maka dia sudah bisa. Maka kita close, maka dia sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan close yang ada di sini. Saya akan lihat apa yang bisa kita modifikasi di sini. Delete, ya kita akan membuat di sini P0 biar supaya dia tidak mempunyai padding seperti yang ada sekarang ini. Refresh, kira-kira seperti itu. Delete, dan kita ingin di sini, apakah Anda ingin menghapus kan gitu? Dan coba kita buat di sini. Dan kita refresh di browser, kita delete. Ya, apakah Anda ingin benar-benar menghapusnya? Terlalu panjang sekali sepertinya. Yakin untuk menghapusnya? Anda yakin? Refresh. Ya, saya rasa itu fine lah. Ya kan, kita coba masukkan di sini sedikit lah ya kan, remah-remah untuk misalnya apa namanya? Post title misalnya, post title. Dan sini kita buat di sini publish. Kita buat di sini post created and format dfy misalnya. Kita refresh, maka kita delete. Ya kira-kira seperti ini, dan kita akan buat question di sini dengan tombol delete dan y atau no kan gitu. Coba dulu untuk itu kita akan buat tepat di sini di flex biar supaya dia membuatkan kita kolom per kolom gitu. Coba dulu untuk itu kita buat v-nya 0, btn-nya kita buat hilangkan untuk sm-nya dan text danger-nya, dan ini kita buat jadi danger, dan ini kita buat jadi ya, dan satu lagi kita butuh untuk no, dan kita akan cut yang ada di sini, kita paste di sini. Ya kan, karena the same thing yang kita mau ya, itu adalah dismiss the model. Jadi kita buat di sini tidak. Dan coba kita buat di sini secondary jadi success atau apalah gitu. Sini saya akan hapus untuk modal putarnya. Kita refresh di browser, kira-kira yang kita dapat ya kurang lebih seperti ini, namun tetap aja kita butuh sedikit style di sini. Untuk margin topnya kita buat 5. Atau itu saya buat di sini tapi buat di sini saja MB kelas ya, kelas MB2. Kita refresh, kita delete, maka kira-kira seperti ini. Dan coba kita buat dulu MR3. Kita refresh. Ya sepertinya itu sudah pas ya, tapi ya, pasti 2 lah kita butuhkan, bukan 3. 3 terlalu lebar kali. Ya pas. Apakah Anda ingin menghapusnya? Apa itu? Ketika misalnya kita update itu judul title-nya. Untuk publish-nya coba kita buat dulu di sini class text. SM ada nggak ya? Cuma untuk text small. Tidak ada, tapi coba kita buat di sini text secondary dan kita buat di sini small. Kira-kira seperti itu. Kita refresh, kita delete. Ya berhasil dia. Sekarang jika kita klik ya, pasti dia menghapus ketika misalnya kita update gitu. Tapi ketika misalnya kita tekan tidak, maka dia akan meng-close model itu. Kita delete, kita yes kan, maka dia terhapus. Dan set EQ, set ya, kita ingat setnya di sini karena di sini langsung dia ini adalah new update. Coba ini adalah new update, kita hapus biar supaya pasti bahwa ini berhasil. Kita delete, no, kita tidak akan melakukan apa-apa. Namun kita misalnya tekan ya, maka jika Anda lihat tidak lagi ini adalah new update. Alright, that's will do it for this lesson. I see you on the next video.